Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Romaines Tanggang. Saya adalah mahasiswi aktif semester 5 dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen dengan program studi kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan rencana bisnis yang akan saya jalankan yaitu Haisin Bex. Nah, ini adalah tugas mata kuliah digital marketing yang diampu oleh Pak Bambang Purnomo, SEMSI. Saya dari kelas kelulusan B 2022. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai rencana bisnis saya. Di sini uh, saya akan menjelaskan mengenai rencana saya yang akan saya jalankan, logo usaha saya, mengapa saya memilih bisnis tersebut untuk saya jalankan, pesaing dalam pasar tersebut siapa saja, target pasar saya siapa, strategi dalam menjual produk yang saya gunakan itu seperti apa, dan yang terakhir itu strategi saya untuk mempromosikan produk lewat digital marketing. Nah, baik, pertama saya akan menjelaskan apa sih bisnis yang akan saya jalankan, apa sih produknya seperti itu. Nah, bisnis yang akan saya jalankan ini adalah kerajinan tangan yang berbahan dasar dari eceng gondok, yaitu sering kita sebut dengan hama air. Nah, tas eceng gondok ini saya akan memproduksi menjadi sebuah tas seperti itu. Nah, eceng gondok ini kan populasi hama yang cukup banyak di perairan yang dapat dipergunakan ataupun dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang ramah lingkungan, mudah didapatkan, serta memiliki potensi besar untuk diproduksi menjadi produk-produk yang berkualitas tinggi. Nah, ini saya termotivasi untuk membuat ini karena di daerah saya Samosir, yaitu di daerah Danau Toba itu banyak sekali hama eceng gondok, sangat banyak dan dapat dikatakan itu mengotori Danau Toba sehingga itu mau dibuang orang dan tidak dikelola. Jadi saya nanti akan mempergunakan bahan-bahan itu untuk saya gunakan menjadi produk yang berkualitas tinggi yaitu tas, yaitu dengan sebutan produknya Hyacinth Bags. Nah, jadi bisnis saya ini terfokuskan untuk pembuatan tas yang berkualitas tinggi, memiliki nilai estetika dan daya tahan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Di mana saya di sini tidak hanya berfokus kepada profit pada penjualan saya nantinya, tetapi uh, berkontribusi kepada lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan logo produk dari Hyacinth Bags yang saya buat. Nah, di mana kita dapat melihat gambar itu ada lingkaran hitam, itu melambangkan siklus keberlanjutan. Nah, mengapa siklus keberlanjutan? Berlanjutan ini saya karena produk yang saya buat itu kan dari limbah. Jadi saya memproduksinya kembali. Jadi itu keberlanjutan. Ada konsep ramah lingkungannya seperti itu. Dan mendaur limbah menjadi suatu produk. Nah, yang kedua itu adalah gambar eceng gondok. Itu adalah bahan utama serta eh, pengolahan limbah, di mana eh, produk produk yang saya buat itu berbahan dasar dari eceng gondok. Jadi itu saya gunakan untuk mengelola limbah menjadi sebuah produk. Dan ketiga adalah air. Nah, ini adalah sumber utama eceng gondok, di mana ketika tidak ada air berarti tidak ada eceng gondok. Jadi air ini adalah sumber utama tumbuhnya eceng gondok. Dan yang ketiga adalah tulisan hijau, itu Heisenbergs, yaitu yang tulisan hijau, warna hijau itu menandakan keberlanjutan dan keaslian, di mana saya mengelola limbah menjadi sebuah produk yang berarti produk yang saya jual itu ramah lingkungan, dan keaslian itu menandakan di mana tadi kan limbah cemolok itu sangat banyak, jadi saya bisa membersihkan itu tanpa membuang tapi memproduksi kembali sehingga lingkungan sekitar saya menjadi asri dan bersih seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih saya menjalankan bisnis ini seperti itu. Nah, itu ada beberapa alasan, yaitu karena adanya peluang besar. Yang pertama itu adalah potensi bahan baku besar. Nah, dimana kan kita tahu eceng gondok ini sangat banyak dan dibilang orang-orang itu adalah sebagai hama di perairan seperti itu. Jadi dengan banyaknya hama ini yang tidak digunakan orang-orang dan bahkan mereka hanya membuangnya, tidak cuman membersihkan dan tidak mengolahnya kembali. Jadi saya di sini berpeluang besar untuk mendapatkan bahan baku yang sangat banyak karena orang-orang tidak menggunakannya.
jarang dipergunakan seperti itu. Jadi saya bisa mendapatkan bahan baku yang cukup besar untuk produksi produk saya. Di mana jika nanti memang ini sudah habis, saya bisa membuat tempat berkembang biaknya eh, tanaman enceng gondok ini agar juga tidak mengotori Danau Toba. Tapi saya buat di suatu tempat penampungan untuk pertumbuhan eceng gondok. Nah, yang kedua itu adalah bahan ramah lingkungan dan permintaan produk eco-friendly. Nah, dimana kan kita sekarang banyak mengetahui konsumen itu semakin peduli terhadap lingkungan dan mencari produk yang mereka inginkan, di mana produk tas dari eceng gondok yang saya buat ini merupakan salah satu solusi bagi mereka yang ingin berkontribusi terhadap kelestarian alam melalui gaya hidup mereka, di mana mereka menginginkan produk yang ramah lingkungan berapapun itu, berapapun biayanya, berapapun harganya, mereka bersedia karena produk tersebut bernilai produk yang ramah lingkungan sehingga mereka tertarik untuk membelinya seperti itu. Dan yang ketiga adalah peluang ekonomi. Nah, di mana industri fashion itu kan selalu berkembang dan produk unik dengan cerita kisah di baliknya itu sangat banyak seperti tas dari bahan alami ini. Tas eceng gondok ini, tas eceng gondok ini yang memiliki potensi untuk menarik perhatian eh, di banyak pangsa pasar seperti itu, untuk menarik perhatian mereka untuk membelinya. Dan yang ketiga, terakhir adalah dukungan pada pemberdayaan lokal, di mana dengan menggunakan pengrajin lokal untuk memproduksi tas, saya dapat memberikan dampak ekonomi yang positif bagi mereka dan pengambilan bahan baku dari Cengkojak, di mana artinya kan ketika saya membuka usaha ini, jadi mereka juga uh, berperan dalam pemberdayaan lokal untuk berkontribusi kepada keberlangsungan tadi, di mana mereka saya suruh untuk mengolah limbah ini menjadi sebuah produk yang berkualitas tinggi. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan uh, siapa saja sih pesaing saya di bisnis ini, siapa yang sudah lebih dahulu memasuki pasar itu, seperti itu. Jadi ada tiga jenis yang saya buat yaitu produk lokal, produk konvensional, dan tas tren. Nah, di mana produk lokal ini kan sekarang banyak UMKM yang memproduksi tas dari bahan alami juga, seperti bambu, rotan, pandan, seperti itu yang sudah memiliki pangsa pasar yang luas sebelumnya. Jadi saya yang baru pertama kali memasuki pasar itu yang atau produk yang memasuki pasar itu setelah adanya pemimpin pasar seperti itu agak kesusahan di dalam mengambil pangsa pasar yang sudah uh, efektif seperti itu. Yang kedua adalah produk konvensional, yaitu banyak usaha yang menawarkan produk yang berbahan sintetis dengan berbagai merek dan menawarkan harga yang murah. Dimana kan kita tahu sekarang banyak sekali produk-produk yang bermerek, dimana setiap konsumen kan memiliki preferensi yang berbeda. Mereka tidak mau produk yang seperti ini, uh, produk yang ramah lingkungan. Mereka yang menginginkan produk yang nggak ramah lingkungan, tetapi menurut mereka unik dan menurut mereka sangat indah bagi mereka seperti itu. Dan yang ketiga adalah tas tren, di mana banyak sekarang pengusaha yang menawarkan tas tren yang berbahan dasar kulit dan sejenisnya yang lebih disukai dengan remaja serta memberikan harga murah. Di mana ini adalah pengusaha yang seperti yang ada di TikTok. Kita tahu sekarang kan banyak di situ pengusaha-pengusaha yang menjual produknya itu yang berbahan dasar kulit, tetapi dengan harga yang murah, di mana ada 5 tas, tetapi dengan harga 100.000. Nah, itu adalah menjadi suatu pesaing bagi saya di dalam memasarkan produk saya, di mana mereka bisa menawarkan harga yang murah dengan produk yang lumayan banyak. Tetapi karena saya ini memiliki sistem produknya yang cukup lama dan cara produksinya yang cukup lama, jadi saya tidak bisa melakukan harga yang murah. Jadi itu menjadi pesaing bagi saya. Baik, selanjutnya adalah target pasar. Nah, target pasar saya ada dua, yaitu target pasar utama dan target pasar sekunder. Di mana target pasar utama saya itu demografi, yaitu wanita yang berusia 15 sampai 50 tahun serta memiliki kepedulian terhadap produk yang berkelanjutan. Di mana ketika saya tidak menentukan segmen pasar saya, ya pasti saya tidak tahu kepada siapa yang akan saya pasarkan, kepada siapa saya tawarkan, seperti itu. Kedua adalah segmentasi geografis. Ini eh, geografisnya ya pastinya
yang berasal dari daerah saya sendiri dulu, yaitu dari Samosir, dan melakukan distribusi barang ke berbagai kota yang menjadi target pasar saya dan wisatawan-wisatawan yang datang ke Samosir. Misalnya distribusi ke kota ya target saya seperti Bali. Di Bali itu kan banyak banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke sana sehingga eh, toko-toko di sana yang saya distribusikan barang saya bisa menawarkan produk saya kepada mereka agar pangsa pasar saya menjadi lebih luas dan juga wisatawan-wisatawan yang datang ke daerah saya. Karena daerah saya kan daerah wisata wisata gitu. Jadi banyak juga turis-turis yang datang ke sana, banyak juga wisatawan-wisatawan dari luar datang ke Samosir. Jadi saya bisa menawarkan itu agar produk saya lebih banyak dikenal orang seperti itu. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Ini adalah konsumen menengah atas yang mengutamakan kualitas, keunikan, dan keberlanjutan. Di mana saya akan menargetkan konsumen yang sudah memiliki penghasilan atau kehidupan menengah atas, dan mereka di dalam membeli suatu produk itu tidak memikirkan harga, tetapi mereka lebih mengutamakan kualitas dan keunikan serta keberlanjutan seperti itu. Dan yang kedua itu target pasar sekunder, yaitu saya menargetkan pria yang menginginkan produk eco-friendly untuk kebutuhan kerja ataupun aktivitas outdoor, di mana tidak hanya wanita yang menginginkan tas, tapi juga cowok, dan juga tidak hanya wanita yang menginginkan eco-friendly. Setiap orang kan pastinya menginginkan produk yang eco-friendly juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi saya di dalam menjualkan produk saya. Nah, saya akan melakukan di online dan offline, di mana di online itu saya akan membuka toko online di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, di mana dengan ini pangsa pasar saya akan menjadi luas, di mana jika hanya saya menjualkannya di offline, di toko fisik, ya pastinya penjualan saya atau segmen pasar saya di daerah-daerah situ saja, tidak tersebar, tidak semua orang yang tahu seperti itu. Tapi kalau saya buat menjadi marketplace di online ini tadi, semua orang mengetahuinya. Jadi produk saya tersebar di mana-mana seperti itu, banyak diketahui. Yang kedua itu memasarkan produk melalui media sosial, Instagram, Facebook, dan TikTok, di mana saya akan melakukan iklan-iklan untuk memasarkan produk saya melalui media sosial ini agar orang-orang lebih mudah menjangkau, lebih mudah mengetahui produk apa yang saya jual seperti itu. Nah, kalau di offline itu saya akan membukanya di area wisata yang banyak dikunjungi turis dan wisatawan sekitar. Dan kedua, menjual produk melalui event pameran UMKM, bazar ataupun acara event. Di mana dengan acara ini itu kan pasti banyak orang-orang datang dari luar ataupun dari dalam eh, wilayah kita. Jadi ya kita bisa menawarkannya dan orang-orang itu juga pastinya orang-orang yang sudah menengah atas seperti itu. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan toko retail dan memasarkan produk eco-friendly juga, di mana saya akan menjalin hubungan kerjasama dengan distributor seperti retail untuk memasarkan produk eco-friendly yang saya produksi. Baik, strategi saya untuk mempromosikan usaha saya ini di lewat digital marketing itu ada 6. Yang pertama itu adalah membangun kehadiran online. Nah, di sini saya akan ada 2, yaitu website, di mana saya akan menampilkan produk dengan deskripsi yang lengkap terkait produk saya, gambarnya yang HD, informasi harganya, serta websitenya itu mudah diakses atau mobile friendly. Di mana dengan kalau website kita itu lelet, ya pasti konsumen ataupun orang yang mengakses itu tidak suka dan mudah untuk menyingkirkan website kita seperti itu. Jadi saya di situ harus bisa membuat website itu mudah diakses dan semuanya tentang apa informasi-informasi tentang produk saya bisa mereka lihat seperti website itu dan mudah dijangkau. Dan yang kedua itu adalah media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk memposting konten menarik terkait produk saya. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer. Nah, di sini saya akan menjalin kerjasama dengan influencer ataupun blogger yang fokus pada produk yang berkelanjutan sehingga ini dapat membantu saya untuk menjangkau audiens lebih luas lagi. Yang ketiga, optimalisasi SEO. Saya akan menggunakan kata kunci terkait produk dalam deskripsi produk yang saya jual dan juga konten media sosial untuk meningkatkan peringkat di pencarian Google. Artinya, ketika saya ingin memasarkan atau ilustrasi atau karakteristik tentang produk yang saya jual, saya akan
di traktir ke atas saya akan menggunakan hashtag tentang produk saya, seperti contoh produk eco-friendly, tas unik, tas eceng gondok, eh, produk eco-friendly seperti itu dan lain sebagainya yang terkait dengan produk saya, sehingga ketika orang-orang mencarinya di Google, produk saya itu bisa tampil di atas sehingga orang-orang mengetahuinya dan tertarik untuk membeli seperti itu. Baik, yang keempat itu adalah loyalitas dan diskon. Nah, di sini saya akan memberikan diskon khusus untuk pembelian pertama dan pelanggan setia melalui platform digital atau website usaha. Jadi, ketika orang-orang yang pertama kali membeli di website itu, saya akan memberikan diskon dan juga untuk pelanggan setia. Nah, dengan ini mereka akan tertarik dan mereka akan puas, di mana mereka bisa mendapatkan eh, diskon ataupun hal lain dari saya ketika mereka membeli. Jadi mereka ini akan menumbuhkan rasa-rasa untuk uh, mereka puas terhadap apa yang saya berikan dan uh, mereka mau melakukan pembelian ulang seperti itu. Nah, yang keempat, yang kelima adalah email marketing, itu saya akan mengirimkan newsletter kepada pelanggan terkait promosi produk saya, penawaran eksklusif dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah urusan pelanggan, di mana di sini saya akan mewajibkan para pelanggan saya ataupun konsumen saya untuk meninggalkan ulasan yang positif di platform digital saya untuk membangun kepercayaan bagi calon pembeli, di mana saya akan ketika orang sudah membeli produk saya, mereka harus meninggalkan ulasan yang positif atau ulasan yang mereka rasakan di platform digital saya, agar orang-orang yang ingin membeli atau calon pembeli produk saya mengetahui tentang ulasan-ulasan yang positif terkait produk saya, sehingga akan menarik minat mereka untuk membeli produk yang saya jual seperti itu. Jadi kesimpulan dari rencana bisnis saya ini adalah di mana usaha kerajinan tangan dari tas Enceng Gondok ini memiliki potensi yang besar untuk sukses, karena ini dapat karena ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan, menarik bagi konsumen yang peduli dengan keberlanjutan. Jadi dengan keunikan dan kreativitas produk ini serta penerapan strategi digital marketing yang efektif seperti membangun kehadiran online tadi, konten pemasaran dan kolaborasi dengan influencer, usaha ini dapat menjangkau pasar yang luas dan meningkatkan penjualan secara signifikan, dan usaha saya dapat bersaing di dunia pasar yang semakin kompetitif seperti itu. Baik, sekian presentasi terkait rencana bisnis yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan ini dapat saya terapkan di kemudian hari, atau mudah-mudahan secepatnya dan bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan saya sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.